Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Children Corner. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program kesayangan kita Children Corner bersama kakak Muhammad Arifin, adik-adik yang ada di studio, serta Fala dan Faki. Oh iya, kabar adik-adik gimana nih yang ada di rumah? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Kalau keadaan teman-teman yang ada di studio, Fala dan Faki gimana ya? Langsung saja yuk kita tanyakan. Assalamualaikum adik-adik. Fala dan Faki, gimana nih kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah kalau seperti itu. Adik-adik gimana merayakan Hari Raya Idul Fitri? Menyenangkan, Kak. Lalu yang menyenangkan pada Hari Raya Idul Fitri apa? Sepertinya Talha tahu. Yang itu kan Fakih? Iya, betul. Kakak jadi penasaran, apa Faki? Yang paling menyenangkan pada saat Lebaran adalah banyak makanan, Kak. Betul sekali, Fakih. Ada opor ayam, ketupat, sambal kentang goreng. Wah. Talha, sadar Talha. Aduh, Jaya jadi ngelamun. Masih kebayang opor ayam buatan ibu. Maaf ya. Iya, tidak apa-apa. Namun, jangan hanya karena opor ayam saja Faki senang. Ada hal yang lebih penting yang harus membuat kita senang, yaitu kemenangan pada Hari Raya Idul Fitri, atau yang kita kenal dengan nama Lebaran. Maksudnya kemenangan itu apa ya, Kak ya? Kemenangan di sini maksudnya karena setelah kita berpuasa selama 1 bulan, kita menahan hawa nafsu baik untuk makan dan minum atau untuk berbuat hal-hal yang tercela seperti marah, gibat, berbohong, dan lain-lain. Jadi orang yang bisa mengalahkan hawa nafsu dan menjadi manusia baru yang lebih baik lagi. Nah, seperti itu, Faki. Oh, seperti itu ya, Kak. Sekarang dilanjutkan dengan pengertian Hari Raya Idul Fitri itu sendiri ya. Jadi Hari Raya Idul Fitri itu adalah hari raya umat Islam yang jatuh pada tanggal 1 Syawal pada penanggalan Hijriah. Karena penentuan 1 Syawal itu berdasarkan peredaran bulan, maka Idul Fitri atau Hari Raya puasa itu jatuh pada tanggal yang berbeda-beda setiap tahunnya apabila dilihat dari penanggalan Masehi. Kenapa bisa berbeda-beda, Kak? Karena penanggalan pada tahun Hijriah berbeda dengan Masehi. Dalam 1 tahun, jika tahun Hijriah sekitar 354 sampai 355. Sedangkan tahun Masehi memiliki sekitar 365 sampai 366 hari. Kalau harinya pasti sama kan, Kak, setiap negara? Sebetulnya di tanggal yang sama, namun karena faktor geografis yang berbeda, tentu waktunya berbeda. Misalnya, di Indonesia sudah melaksanakan sholat Id, namun di negara lain masih belum. Iya, Gulam pernah lihat berita seperti itu di televisi. Iya, memang sering disiarkan perayaan Hari Raya di berbagai negara. Adik-adik, pada saat Hari Raya Idul Fitri, kita melaksanakan ibadah sholat, yakni sholat Idul Fitri. Ada yang tahu tidak hukum dari sholat Id? Tahu, Kak, hukumnya adalah wajib. Betul, Damar. Di dalam fikih Ahmadiyah dijelaskan bahwa 2 rakaat sholat Idul Fitri hukumnya wajib. Sama hukum-hukumnya dengan melaksanakan 3 rakaat witir, 2 rakaat Idul Adha, dan 2 rakaat ketika tawaf di Baitullah. Wajib artinya jika ada yang meninggalkannya dengan sengaja, maka dia akan berdosa besar. Dan jika tertinggal karena tidak sengaja atau lupa, maka tidak harus diqodho. Nah, memasuki sholat Id nih. Sholat Idul Fitri ini dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Sudah pada tahu semua kan? Karena kemarin sudah melaksanakannya. Lalu ada yang tahu apa saja yang hendak kita laksanakan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri? Tahu, Kak, mandi, berpakaian dengan sebaik-baiknya, dan menggunakan uang yan. Tepat sekali, Damar. Memakai pakaian sebaik-baiknya, apakah harus baru, Kak? Sebenarnya tidak perlu memakai pakaian baru juga, asalkan pakaian itu sopan, menutup aurat, dan bisa dipakai untuk beribadah atau sholat Idul Fitri. Betul, Ibu juga berkata seperti itu loh. Karena Fakih bilang kenapa Fakih tidak membeli baju seperti teman-teman yang lain. Karena
Mereka bilang kalau lebaran tuh harus pakai baju baru. Nah, iya betul tuh Fakih. Asalkan masih layak untuk dipakai, tidak perlu pakaian yang baru. Lalu bersegera menuju tempat sholat Id dengan tenang dan penuh ketulusan. Lalu sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Lebih utama berjalan tanpa berkendara seperti dicontohkan Rasulullah SAW. Itu juga jika jarak rumah Fakih masih bisa ditempuh dengan berjalan kaki ya. Bagaimana? Apakah adik-adik sudah melaksanakan hal-hal tersebut? Iya kak, Farhan melakukan hal tersebut juga dengan keluarga Farhan. Apalagi bertemu dengan tetangga yang lain. Terasa sekali ke keluarganya. Damar juga sama kak, karena masjidnya dekat rumah Damar. Wah, bagus sekali tuh Farhan dan Damar mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Semoga adik-adik yang lain bisa seperti Farhan dan Damar ya. Gulam juga sama seperti Damar. Jangan-jangan rumah kalian berdekatan. Tidak kak, Kalau berdekatan, enak tuh, bisa saling mencicipi opor ayamnya. Wah, opor terus nih Falah. Kakak lanjutkan ya. Selanjutnya adalah di malam sebelum dan sesudah hari raya. Umat muslim disunahkan mengumandangkan takbir. Ayo coba gimana kalimat takbir yang biasa kalian kumandangkan di masjid? Siapa yang mau mengumandangkannya? Ayo kepala. Kenapa tidak Fakih saja? Kalau gitu teman-teman di studio. Kan Fakih juga bisa. Idul Fitri tahun kemarin juga kan Fakih di masjid sama kakak. Iya, Fakih deh, Fakih yang memandangkan takbir. Fakih cuma iseng aja biar ngobrol sama kakak gitu. Ya sudah, ayo Fakih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wah, hebat Fakih. Nah, yang lain juga mengumandangkan takbir kan saat hari raya Idul Fitri di masjid? tentunya sering dong kak. Kalau Damar biasanya melakukannya setelah sholat maghrib berjamaah bersama ayah. Kalau Kak Arifin sih bersama-sama dengan adik dan ayah kakak. Sepertinya seru sekali ya Kak Arifin. Tentu dong Farhan. Farhan juga gak kalah seru dong. Sama saudara-saudara semua. Emang Farhan ke masjidnya sama siapa? Sama semua keluarga Farhan. Kebetulan Farhan selalu berlebaran di rumah nenek bersama seluruh keluarga. Ada saudara-saudara Farhan juga jadi selalu ramai. Terus membaca takbir baik di masjid ataupun di rumah hingga sholat Id dimulai. Wah, sangat senang ya. Iya senang karena banyak saudara-saudara yang seumuran jadi seru. Kak Arifin, Damar mau tanya, jika zakat fitrah itu dilakukan sebelum sholat Id ya? Karena Damar sering melihat ibu membayarnya sebelum sholat Id dilaksanakan. Betul Damar. Zakat fitrah itu apa Kak? Zakat fitrah ialah zakat diri yang diwajibkan atas setiap individu, laki-laki dan perempuan muslim untuk dibayarkan kepada orang miskin sebelum hari raya Idul Fitri. Kata fitrah yang ada merujuk pada keadaan manusia saat baru diciptakan. Sehingga dengan mengeluarkan zakat ini, manusia dengan izin Allah akan kembali fitrah. Lalu yang dimaksud lelaki muslim dan perempuan muslim itu siapa saja, Kak? Soalnya bantu jawab ya. Seperti yang dijelaskan dalam pengertiannya tadi, orang yang wajib menunaikan zakat fitrah adalah semua muslim laki-laki dan perempuan, baik anak kecil maupun orang dewasa, merdeka ataupun budak. Anak kecil yang tidak punya harta, maka zakat akan ditanggung oleh orang tuanya. Sedangkan budak yang tidak berharta akan ditanggung majikannya. Oh iya, Kak. Kak, zakat fitrah adalah zakat yang dibayarkan hanya pada bulan Ramadan kan Kak? Iya Farhan, betul. Kalau mengenai zakat fitrah ini, apakah ada hadisnya, Kak? Tentunya ada dong Raffi, kakak bacakan ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid.
Faman addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulah. Wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Artinya, barang siapa yang membayar zakat fitrah sebelum sholat Id, maka termasuk zakat fitrah yang diterima. Dan barang siapa yang membayarnya sesudah sholat Id, maka termasuk sedekah biasa, bukan zakat fitrah lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu adik-adik, perhitungan untuk membayar zakat fitrah juga dihitung sebanyak 2,75 kg beras dikali harga beras yang dimakan sehari-hari. Nah adik-adik, kita kan tadi membahas mengenai hal-hal yang dilakukan sebelum sholat Id. Kalau tata cara sholat Idnya adik-adik ingat tidak? Pada rakaat pertama, setelah takbiratul ihram, ada takbir sebanyak 7 kali, dan pada rakaat kedua, ada 5 kali takbir. Setelah takbir, saat bangkit dari sujud. Selebihnya, kita melakukan sholat seperti biasa, yaitu ada ruku, i'tidal, dan sujud. Lalu lanjut pada rakaat kedua, kemudian diakhiri dengan tahiyat, akhir, dan salam. Hebat Farhan. Kalau pembacaan suratnya biasa kan? Baca Al-Fatihah lalu surat lainnya. Betul Talha, Farhan juga hebat. Biasanya setelah Al-Fatihah, kita membaca surah Al-A'la untuk rakaat pertama dan surah Al-Ghoshiyah untuk rakaat yang kedua. Lalu setelah sholat Id, akan disampaikan juga khutbah Id. Ngomong-ngomong adik-adik, cerita dong pengalaman lebaran. Saya pengen cerita. Ceritanya sangat menarik, berbeda dari yang lain. Emang apa yang membedakannya, Talha? Kalau Talha, mudik menggunakan bis ke Bengkulu. Kakak tahu yang membuatnya lebih menarik? Karena Talha naik bis yang menyeberang pulau menggunakan kapal feri ya? Betul sekali Kak, seru sekali Talha bisa keluar bus dan menikmati pemandangan laut yang sangat indah. Jika musim lebaran biasanya kapal juga penuh sekali. Walaupun penuh, tapi Talha sangat senang bisa bermudik ke kampung halaman. Kalau cuacanya hujan, kamu tidak takut? Pernah mengalami sih, saya hanya berzikir sepanjang perjalanan agar diberi keselamatan saat di dalam perjalanan. Kalau saya sih udah takut deh, serem. Enggak sih, kalau sudah terbiasa, jadinya seru seperti berpetualangan. Dasar kalian ini ada-ada saja. Adik-adik, apapun kendaraannya, yang penting kita dapat berkumpul dengan keluarga pada saat hari Lebaran. Betul, Kak. Berkumpul sambil menikmati opor ayam dan juga ketupat. Kamu ini mikirin terus opor ayam aja. Iya, Kak. Jadi ingat terus nih. Di rumah Damar kalau lebaran selalu ada manisan, segar sekali. Kalau di rumah teman-teman ada apa? Kalau di rumah Talha, ada kue tat, khasnya Bengkulu. Wah, macam-macam ya makanan-makanan yang disajikan setiap daerahnya. Adik-adik, kakak mau kasih tahu nih, selain opor ayam, ada lagi loh macam-macam sajian khas pada Lebaran yang berbeda tiap daerahnya. Adik-adik mau tahu tidak? Mau. Yuk kita simak apa-apa saja jenis sajiannya. Tahukah kamu, jika ternyata setiap daerah di Indonesia memiliki sajian khasnya yang selalu ada pada saat Hari Raya Idul Fitri? Ayo apa saja? Kira-kira daerah kamu memiliki sajian khas atau tidak? Kita mulai dari ibu kota negara Indonesia, yakni Jakarta. Jakarta memiliki sajian khasnya yaitu semur daging sapi, yang biasa disajikan dengan ketupat sayur atau sambal godok. Gimana sahabat Cilan Corner? Apakah ada teman-teman yang di rumahnya selalu menyediakan juga semur daging sapi ini? Selanjutnya ada dari tanah Minang, yaitu Padang. Dengan ciri khas sajiannya rendang. Pasti hampir semua sudah mengetahui kan bagaimana rasa dari sajian yang satu ini? Oh iya, walaupun sama-sama dari daging sapi, ada perbedaan bahan dari rendang dan semur daging khas Betawi, yaitu pemakaian santan. Rendang menggunakan santan dalam pengolahannya, sedangkan semur daging sapi tidak menggunakan santan. Yang ketiga, masih dari pulau yang sama dengan kota Padang, yaitu kota Medan. Medan juga memiliki sajian khas yang harus ada di kala Lebaran, yaitu sayur nangka,
Yang disajikan juga bahan lain, misalnya udang, telur, ataupun daging iga sapi. Kemudian sajian selanjutnya adalah ayam gape yang berasal dari Makassar. Ayam gapape adalah sajian terbuat dari ayam kampung dan dimasak dengan rempah khas Sulawesi. Oh iya, awas ya, jangan sampai tertukar dengan opor ayam. Karena ayam gapape ini memiliki kuah yang lebih sedikit dan kental. Selain itu, sajian ini memiliki serundeng di atas sajiannya. Sajian yang kelima adalah lodeh terong khas Pekalongan. Sama dengan beberapa makanan tadi, santan adalah bahan yang dipakai dalam sajian ini. Tapi kali ini dicampur dengan berbagai sayuran segar, seperti labu hijau, terong, buah melinjau, dan juga bunga kecombrang. Nah, sajian terakhir yaitu sayur ares. Apa sih sayur ares? Sayur ares adalah sayuran khas Lombok yang menggunakan bahan dasar bernama ares. Ares sendiri adalah pelepah atau gedebong pisang yang masih muda. Ares yang sudah dipilih kemudian diolah bersama kuah yang terbuat dari santan. Unik ya teman-teman? Nah, bagaimana teman-teman? Enak-enakan sajian dari berbagai daerah di Indonesia? Semoga kita dapat mencoba semua sajiannya ya sahabat Cilegon Corner. Gimana adik-adik, sajiannya enak-enak kan? Betul, Kak. Enak sekali sepertinya. Nah, kalau begitu kita cukupkan dulu ya pembahasan kita hari ini. Semoga kita bisa berbagi ilmu bersama ya adik-adik. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sudah saatnya nih kami pamit. Kakak Muhammad Arifin, adik-adik yang ada di studio, Falah dan juga Faki, serta seluruh kru yang bertugas, mohon pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami dalam program Children Corner. Jangan lupa terus saksikan program Children Corner episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum adik-adik. Sudah saatnya nih kita membahas apa saja sih yang kita pelajari hari ini. Tadi kita membahas mengenai apa yang dimaksud dengan Idul Fitri, yaitu Hari Raya Umat Islam yang jatuh pada tanggal 1 Syawal pada penanggalan Hijriah, di mana akan berbeda-beda setiap tahun pada penanggalan Masehi, karena ada perbedaan jumlah hari pada tahun tersebut. Tahun Hijriah memiliki sekitar 354 sampai 355 hari. Sedangkan tahun Masehi memiliki sekitar 365 sampai 366 hari. Selain itu, kita juga bercerita mengenai kemenangan yang kita dapat saat Idul Fitri, yakni keadaan di mana kita dapat menahan hawa nafsu, baik untuk makan dan minum atau untuk berbuat hal yang tercela, seperti marah, bergibat, berbohong, dan lain-lain. Kita juga membahas mengenai sholat Id dan hal-hal yang dilakukan sebelum sholat Id. Adik-adik, sholat Id itu apa tadi ya hukumnya? Ya, betul sekali, hukumnya wajib. Lalu, apa saja hal-hal yang dilakukan sebelum sholat Id? Yaitu mandi, memakai pakaian yang bersih, sopan dan rapi, berjalan kaki dari rumah ke masjid jika memungkinkan, dan juga mengumandangkan takbir. Serta tidak lupa mengenai zakat fitrah ya, dibayarkan sebelum dilaksanakannya sholat Id. Seperti bunyi hadis berikut ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Faman addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulah. Wa man addaha ba'da as-salati fahiya sadaqatun minas sadaqat. Artinya, barang siapa yang membayar zakat fitrah sebelum sholat Id, maka termasuk zakat fitrah yang diterima. Dan barang siapa yang membayarnya sesudah sholat Id, maka termasuk sedekah biasa atau bukan zakat fitrah lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yaitu mengenai tata cara sholat Id. Pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram ada takbir sebanyak 7 kali.
lalu membaca Al-Fatihah dan surah lainnya. Lalu pada rakaat kedua, ada 5 kali takbir setelah takbir saat bangkit dari sujud. Lalu membaca Al-Fatihah dan surah lainnya. Selebihnya, kita melakukan sholat sama seperti biasa, yaitu ada ruku, i'tidal, dan sujud. Dan lanjut pada rakaat kedua, dan diakhiri dengan tahiyat akhir dan salam. Nah, adik-adik, kita juga tadi membahas makanan yang berasal dari berbagai daerah, seperti rendang, semur daging, gulai nangka, dan makanan lainnya. Enak kan? Itu dia adik-adik yang kita bahas hari ini. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Assalamualaikum.